Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi fase E atau kelas 10, yang mana materinya itu tentang rancangan penelitian sosial. Baiklah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas 3 materi, yaitu terdiri dari yang pertama pengantar penelitian sosial, yang mana ada nantinya pengertiannya, yang kedua ada jenis-jenis penelitian sosial, dan yang ketiga metodologi dan langkah-langkah penelitian sosial. Apa sih itu penelitian sosial? Nah, kata penelitian adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris to research, yang berasal dari kata re, yaitu kembali, dan to search, yaitu mencari. Nah, jadi research itu berarti mencari kembali gitu, suatu pengetahuan. Jadi, penelitian itu merupakan usaha untuk menemukan, untuk mengembangkan, dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Sederhananya itu, penelitian sosial adalah sebuah rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis gitu untuk mendapatkan pemecahan masalah dari fenomena-fenomena sosial yang kita temui di dalam suatu masyarakat. Menurut Ananda, apa fungsi dari penelitian yang kita lakukan? Nah, adapun 3 fungsi dari penelitian sosial. Yang pertama, fungsi verifikatif. Apa sih Bu itu dari fungsi verifikatif? Yaitu fungsi pengujian, yang mana untuk menguji kebenaran dari suatu pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua yaitu fungsi eksploratif atau yang dikenal dengan penjajagan. Apa sih itu fungsi eksploratif? Itu untuk menemukan sesuatu yang belum ada menjadi ada gitu. Jadi kita menemukan sesuatu yang baru. Nah, yang ketiga yaitu fungsi development. Apa sih itu development? Yaitu pengembangan. Jadi, penelitian yang kita lakukan itu berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Jadi dari awal tadi, yaitu untuk menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, kemudian menemukan sesuatu yang belum ada. Nah, setelah itu baru dilakukan pengembangan dari pengetahuan yang sudah ada tersebut. Nah, bagaimana sih sikap seorang peneliti yang baik dan benar itu? Jadi ada juga nih Ananda semua, itu sikap seorang peneliti yang baik dan benar. Yang pertama itu harus objektif. Apa sih itu objektif? Nah, objektif itu pemisahan pendapat pribadi dan fakta gitu. Misal kayak kita ada pendapat sendiri, namun tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kita harus lebih mementingkan fakta yang ada daripada pola pikir kita sendiri gitu. Nah, yang kedua ada kompeten, yaitu menggunakan metode dan teknik tertentu. Karena pada dasarnya seorang peneliti itu harus menggunakan metode atau teknik tertentu sesuai dengan kaidah keilmuan yang sudah ada. Nah, yang ketiga yaitu faktual, yaitu sesuai dengan fakta. Nah, sikap seorang peneliti itu harus sesuai dengan fakta. Tidak boleh mengada-ngada dari suatu, misal kita melakukan penelitian sosial, jadi hasil yang didapatkan itu sesuai fakta yang kita temukan di lapangan. Nah, jadi seperti itu Ananda semua. Nah, materi yang kedua yaitu tentang jenis-jenis penelitian sosial. Yang pertama, penelitian berdasarkan tempat pengumpulan data. Nah, jenis penelitian ini dapat dilakukan baik di laboratorium, perpustakaan, maupun lapangan. Nah, yang kedua jenis penelitian sosial itu yaitu berdasarkan tingkat analisis yang direncanakan. Tingkat analisis yang direncanakan itu seperti apa sih Bu gitu. Nah, jadi di sini juga terbagi menjadi beberapa, yaitu penelitian deskriptif, yang mana untuk menyajikan rincian lebih lanjut dari informasi yang sudah ada. Yang selanjutnya itu ada penelitian eksploratif, yaitu untuk mendapatkan informasi gitu dasar tentang permasalahan atau keadaan yang jarang ataupun yang belum pernah diteliti gitu. Dan selanjutnya ada penelitian prediksi, yang mana kita memprediksi atau menggambarkan atau menjelaskan apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Ketiga yaitu ada penelitian eksplanasi. Apa sih itu penelitian eksplanasi? Yaitu untuk menganalisis hubungan antar variabel yang diteliti. Jadi dalam penelitian sosial itu ada hubungan-hubungan variabel antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, jenis ini bisa disebut dengan penelitian kuantitatif namanya, dan penelitian kualitatif.
Karena ini masih materi kelas 10, jadi ini sebagai pengantar saja ya semua, yang perbedaan mendasar gitu antara kualitatif dan kuantitatif, yang mana kalau kualitatif itu berdasarkan fenomena, kita gali secara mendalam gitu, dalam langsung ke lapangan, turun ke masyarakat. Nah, kalaupun penelitian kuantitatif itu berdasarkan data gitu, bagaimana cara kita mengolah data dengan berbentuk angka-angka ya, seperti itu ya Ananda. Jenis penelitian yang kelima yaitu berdasarkan metode penelitian. Adapun pembagian dari metode penelitian ini juga tercakup dalam 5 hal, yaitu yang pertama penelitian historik. Apa itu penelitian historik atau histori istilahnya? Peristiwa masa lampau atau berkaitan dengan sejarah. Jadi kita meneliti gitu sejarah atau peristiwa-peristiwa lampau dari hal atau fenomena yang. Nah, yang kedua ada penelitian survei. Namanya kita melakukan survei secara langsung atau informasi dari berbagai kelompok itu ada dengan cara itu penyebaran yang namanya kuesioner atau angket gitu. Yang ketiga ada yang namanya penelitian eksperimen. Itu kita mengeksperimen atau merekayasa atau mengontrol situasi alamiah. Keempat, yang terakhir itu penelitian observasi. Itu memperoleh berbagai data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Nah, mungkin dalam berdasarkan jenis metode penelitian ini ada 4 yang kita pelajari pada saat sekarang. Itu yang terakhir ya, ada ke-6 jenis penelitiannya, itu berdasarkan bidang studinya. Nah, dalam penelitian ini ada yang namanya penelitian bidang sosial humaniora dan ada yang namanya penelitian bidang eksakta gitu namanya. Nah, jadi Anda semua di sini sudah mengetahui jenis-jenis dari penelitian sosial, yang mana tadi mencakup ada tempat pengumpulan data, jenis penelitian sosial berdasarkan analisis yang direncanakan, berdasarkan eksplanasinya, berdasarkan data yang dikumpulkan, berdasarkan metode, dan berdasarkan bidang studinya. Nah, selanjutnya hal yang paling penting itu langkah-langkah dalam melakukan penelitian sosial. Nah, di sini secara sederhana saja ya, kita nanti akan melakukan suatu proyek dengan melakukan langkah-langkah penelitian sosial. Nah, sebelum kita melakukan proyek ke lapangan, mungkin Anda semua harus mengetahui dulu apa saja sih langkah-langkah dalam penelitian sosial tersebut. Nah, sebelum kita membuat suatu laporan yang namanya laporan di sini nanti Anda buat sederhana saja gitu. Yang pertama yang harus anak-anak ibu lakukan yaitu menentukan topik penelitian. Nah, topik ini apa sih Bu? Itu. Jadi topik ini adalah permasalahan yang akan kita lihat, apa yang mau kita teliti. Jadi harus ada topik dulu, baru nanti Anda semua bisa menentukan judul atau apa sih yang ingin Anda teliti dari permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, dalam menentukan topik ini harus menarik. Nah, adapun data yang cukup dan merupakan hal baru itu ingin mengkaji tentang kenapa sih kemiskinan itu terjadi. Nah, misal ada orang yang telah meneliti dari aspek misalnya motifnya gitu, kenapa sih orang itu miskin gitu. Atau contoh lain tentang kenakalan remaja, misalnya orang sudah meneliti tentang kenapa sih remaja itu banyak yang merokok gitu, kenapa sih remaja itu pergaulannya bebas atau lain sebagainya. Itu kan topik-topik yang menarik yang bisa Anda teliti dari teman, misalnya tersebut, dari orang-orang terdekat saja bisa Anda melakukan suatu yang namanya penelitian sosial. Dan setelah Anda menentukan topik, jadi nanti Anda akan merumuskan suatu permasalahannya. Kenapa? Dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa, bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Itu Anda dapat melakukan yang namanya studi pendahuluan, itu melakukan referensi terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan gitu. Nah, yang selanjutnya ada namanya desain penelitian, ada namanya menyusun proposal penelitian. Nah, nanti Anda semua itu mengumpulkan data. Nah, data itu dikumpulkan, nanti Anda semua membuat laporannya, nanti Anda pergi ke lapangan. Nah, jadi data yang Anda kumpulkan itu dari hasil wawancara itu dicatat seperti itu. Nah, selanjutnya Anda melakukan analisis data. Setelah data yang ada gitu, terus Anda dapat
untuk mengetahui nih nanti tentang kenapa sih orang itu miskin gitu, apa sih faktor yang menyebabkan seorang itu miskin. Yang terakhir itu menyusun laporan. Jadi nanti Ananda itu ibu perintahkan untuk terjun ke lapangan, boleh mencari masalah-masalah sosial yang sederhana saja gitu, dengan membuat laporan dari apa sih topiknya, apa sih perencanaan atau langkah-langkah yang akan Anda lakukan. Objek ini menarik untuk kalian teliti, atau bagaimana cara kalian memecahkan masalah atau memberikan solusi dari masalah sosial atau gejala-gejala sosial yang kalian temukan dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan. Apa sih solusi yang bisa kalian berikan kepada orang tersebut gitu? Atau tadi masalah merokok, apa solusi yang sebaiknya Anda semua berikan kepada orang tersebut dalam bentuk laporan yang Anda buat seperti itu. Tadi Ibu juga menjelaskan ada contohnya itu tentang kemiskinan. Tadi Ibu juga menjelaskan mengenai remaja yang merokok yang ada di sekitar Anda saja. Contoh lain yaitu itu tentang banjir. Nah, banjir itu juga bisa dilakukan penelitian sosial, bukan hanya sekedar banjir itu ya fenomena alam karena sudah kehendak Tuhan, bukan seperti itu ya Anda. Nah, dalam penelitian sosial maupun dalam aspek sosiologisnya, banjir itu dapat dianalisis menggunakan kajian sosiologi. Nah, kenapa sih banjir itu ada? Mungkin karena masyarakatnya yang kurang peka terhadap lingkungan, atau mungkin pengelolaan dari masyarakat sekitar itu yang kurang baik, atau lain sebagainya dalam aspek sosial tentunya. Jadi hal tersebut bisa Anda lakukan satu penelitian sosial. Jadi penelitian sosial itu dapat dikaji, dapat dianalisis menggunakan kajian sosiologis gitu. Dan kita pada kali ini yaitu mengenai rancangan penelitian sosial. Semoga Ananda itu dapat memahami dengan baik mengenai materi ini, dan Ananda semua itu dapat mengaplikasikan bagaimana langkah yang baik dalam melakukan penelitian sosial di masyarakat sekitar. Mungkin sekian, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.